Yang pertama Pak ya, sebagian orang memang berpendapat seperti yang Bapak tanyakan tadi, bahwa iblis itu adalah dari kelompok malaikat. Tapi pendapat ini sebetulnya lemah. Jadi iblis itu bukan dari kelompok malaikat. Nah, pandangan ini muncul karena memahami ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi seperti ini. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, dan ingat ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Oh, berarti iblis ini bagian dari kelompok malaikat. Kesannya kan begitu kan? Itu kalau kata illa, kecuali di dalam ayat tadi dipahami sebagai istisna yang muttasil. Istisna muttasil itu artinya pengecualian yang bersambung. Padahal sebetulnya istisna di sini dia tidak bersambung, dia terpisah. Saya kasih perbandingan dulu Pak dalam bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud istisna yang tersambung dengan yang terpisah? Contoh misalnya Pak ya, katakanlah misalnya ada sekelompok siswa Pak, ada sekelompok siswa di satu kelas. Kemudian dikatakan semua siswa sudah hadir kecuali Ahmad. Pertanyaannya, itu Ahmad bagian dari siswa atau tidak? Bagian. Jadi kecualinya di situ Pak, itu kecuali yang disebut istisna yang muttasil. Karena si Ahmad bagian dari siswa. Tapi kalau misalnya dikatakan begini, semua siswa sudah hadir kecuali guru. Itu guru bagian dari siswa atau bukan? Nah, bukan. Jadi pengecualiannya di situ bukan muttasil, tapi dia munqati atau munfasil, terpisah. Maka mestinya terjemahannya itu bukan kecuali. Kalau ingin lebih mudah kita memahami, jadi terjemahannya harusnya begini, ya. Jadi atau kalimatnya mestinya begini: semua siswa sudah hadir, adapun guru dia belum hadir. Ya kan tidak ada masalah lagi Pak memahaminya. Sama dengan ayat tadi. Kekeliruannya kalau diterjemahkan seperti ini. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka malaikat sujud kecuali iblis. Kesannya iblis itu bagian dari kelompok malaikat, kan begitu. Tapi coba kalau diterjemahkan seperti ini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka malaikat sujud. Adapun iblis, dia tidak mau sujud. Nah, sekarang iblisnya masih bagian kelompok malaikat atau bukan? Bukan Pak. Dan kalau ingin ayat yang lebih eksplisit, yang zahir, jelas-jelas menunjukkan iblis itu bukan kelompok malaikat, itu ada di surah Al-Kahfi ayat 50. Ada di surah Al-Kahfi ayat 50. Nanti bisa dibuka di rumah Pak, Al-Kahfi ayat 50. Di situ disebutkan seperti ini. Fafasaka an amri rabbih. Nah, sebelumnya kana minal jin, fafasaka an amri rabbih. Kana minal jin. Setan itu minal jin. Atau iblis itu minal jin. Iblis itu dari kelompok jin. Fafasaka an amri rabbih. Lalu dia fasik dari perintah Tuhannya. Nah, berarti iblis bukan dari kelompok malaikat, tapi dia dari kelompok jin. Nah, hanya saja, ini sekaligus lanjutannya Pak, pertanyaannya. Dia termasuk jin yang sangat taat kepada Allah pada awalnya. Menurut riwayat namanya Azazil. Azazil, jin yang sangat taat kepada Allah. Begitu taatnya kepada Allah, seakan-akan dia menyamai atau bahkan melampaui malaikat. Karena begitu taatnya kepada Allah SWT. Sampai kemudian masuklah ke dalam dirinya perasaan takabbur, merasa dirinya lebih baik. Maka begitu Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, oh dia tidak mau sujud. Karena apa? Merasa lebih baik. Ketika itulah Allah kemudian menamainya iblis.
Iblis itu artinya yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya dia tidak disebut iblis. Baru disebut iblis ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Jelas Pak ya? Terus apa lanjutan pertanyaan tadi? Allah.